Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik semua kan? Baik sih. Baik. Oke, jadi kita hari ini akan melakukan ujian praktek agama yang membahas tentang membangun sikap nasionalisme bagi generasi muda di masa kini. Nah, sebelum kita membahas lebih lagi, kita perkenalkan diri dulu yuk. Mulai dari aku ya, nama saya Cecilia Margareta, absen 8. Lanjut, Christopher. Saya Christopher Rael, absen 9. Yana. Nama saya Yana Melda Putri, absen 32. Christian. Nama saya Daniel Christian Valentino, absen 10. Arya. Arya, Pak, nomor absen 6. Nama saya Axel Martin, absen 7. Oke, kalau gitu sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita doa dulu. Yang dipimpin oleh Christian. Ya, teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai semua ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulainya. Berkati dan lancarkan semua ujian kita, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, kita di sini bakal bahas tentang nasionalisme yang di generasi sekarang ini, yaitu generasi yang generasi yang udah modern banget. Nah, yang pertama, aku mau tanya dulu ke Eksa. Menurut Eksa, pengertian dari nasionalisme itu apa? Menurut saya, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan itu, masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Oh, jadi pengertian nasionalisme seperti itu ya. Nah, tapi sekarang kalau aku lihat-lihat ini kayaknya nasionalisme di masa muda ini kayak kurang gitu loh. Maksudnya kurang disadari sama anak-anak muda zaman sekarang. Nah, menurut kalian itu kenapa ya anak muda sekarang tuh kurang sadar kalau akan pentingnya sama nasionalisme? Nah, kalau menurutnya Christopher gimana? Kalau menurut saya karena kurangnya didikan dari awal. Seharusnya anak-anak dari sekolah atau dari orang tua itu harus diberi didikan tentang pentingnya mencintai tanah air sendiri, terus mengembangkan budaya bangsa sendiri. Itu kalau menurut saya. Oh, oke. Terus kalau menurutnya Yohana, kenapa? Anak-anak kurang sadar. Kalau menurut saya itu karena banyaknya anak muda zaman sekarang terlalu terpaku sama media sosial sehingga mereka kayak ngikutin budaya-budaya luar dan ngikutin kayak produk-produk luar gitu. Jadi akibatnya semakin menurunnya rasa nasionalismenya mereka terhadap Indonesia. Oh. Kalau menurut Arya, kenapa ya anak muda sekarang itu kurang sadar? Kalau menurutku sih mungkin dari didikan dari lingkungan, bisa jadi orang tua ataupun sekolah yang kurang tegas dalam mendidik anak mudanya atau anak-anaknya untuk menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Oke, kalau menurutnya Christian? Ya, kalau menurut saya hampir sama seperti Hana, cuman saya ingin menambahkan sedikit. Anak muda zaman sekarang itu banyak pergaulannya mungkin di bidang musik, dan musik yang didengarkan itu kayak benar-benar musik, sudah jarang musik Indonesianya, musik ke daerah barat-baratan, jadi musik-musik tanah air itu sudah mulai berkurang gitu. Oh gitu ya. Iya.
Kalau aku juga sama kayak kalian, hampir semua ini kan mencakup karena budaya barat ya, karena banyak anak muda sekarang yang sudah mengikuti tren-tren budaya barat daripada budaya yang kita sendiri, karena menurut mereka budaya Indonesia itu jadul, padahal nggak semua budaya Indonesia itu jadul kan sebenarnya. Budaya Indonesia tuh banyak banget yang udah bagus-bagus banget, tapi mereka udah jadi banyak yang terpengaruh sama budaya barat, sehingga budaya Indonesia ini jadi terkikis, jadi kurang diprioritaskan, karena menurut mereka budaya barat lebih keren, karena mereka merasa bahwa mereka jadi kayak anak-anak yang kurang modern gitu, padahal budaya Indonesia ini harusnya selalu dikembangkan kayak gitu. Oke. Menurut kalian apa ya contoh-contoh anak-anak muda sekarang yang semangat buat melakukan nasionalisme? Contoh dari Christian dulu. Contohnya apa? Contohnya seperti kalau misalnya ada lomba-lomba 17-an gitu, memperingati ulang tahun Indonesia, anak muda pasti semangat untuk menjadi pesertanya, juga semangat partisipasinya. Selain itu juga kayak upacara-upacara peringatan hari ulang tahun Indonesia 17-an, ya kayak gitulah contoh-contohnya. Oh gitu. Oke. Kalau menurut Arya sendiri contohnya apa? Menurut aku sih contoh anak muda yang tinggi rasa nasionalisme itu kayak memperkenalkan bahasa daerah ataupun budaya daerah ataupun menceritakan sejarah dari yang mungkin menyeretkan atau teman di mancanegara. Jadi budaya-budaya Indonesia itu diperkenalkan sebenarnya ke negara asing itu. Oke. Kalau menurut Christopher apa contohnya? Kalau menurut saya itu anak-anak muda yang harusnya berperan untuk mencintai negara seperti semangat melakukan upacara hari Senin itu nggak boleh males-malesan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, kalau menurut Excel? Kalau menurut saya seperti anak-anak basket yang mengikuti upacara bendera. Menurut saya itu sudah merupakan hal semangat dalam melakukan nasionalisme. Oh, oke. Kalau menurut Hana? Kalau menurut saya itu menghayati dan memahami lagu-lagu perjuangan. Seperti contohnya saat upacara bendera itu kan ada yang bagian menyanyikan lagu-lagu, itu sebaiknya nggak dibuat bercandaan, tapi harus dalam keadaan serius. Gitu. Oh iya. Kalau menurutku contoh-contoh anak muda yang semangat melakukan nasionalisme itu seperti kalau aku lihat sendiri ya, kalau dari aku sendiri itu aku ngeliat banyak anak muda yang ngikutin mereka tuh berniat untuk mempelajari tarian-tarian yang ada di Indonesia. Kan tarian di Indonesia ini banyak, budaya Indonesia kan banyak juga. Nah, banyak anak-anak muda sekarang itu yang mau juga nggak hanya mempelajari tarian modern, tetapi juga mau mempelajari tarian-tarian di Indonesia ini, adat-adat di Indonesia. Nah, itu menurutku sudah termasuk anak-anak muda yang semangat melakukan nasionalisme. Nah, gitu sih kalau menurutku. Lalu selanjutnya aku mau tanya, hubungan nilai-nilai nasionalisme dengan kehidupan beragaman dan kemajuan bangsa Indonesia itu apa aja? Dari Christopher, menurutmu nilai-nilainya apa aja tuh? Kalau menurut saya sikap cinta tanah air, artinya kita mau mencintai semua yang ada di bangsa dan negara kita, seperti dalam kebudayaan, adat, agama. Walaupun berbeda dengan apa yang kita anut, kita tetap menghormati dan mencintai keberagaman itu. Kalau itu menurut saya. Lalu kalau menurutnya Hana, nilai-nilainya apa aja? Kalau menurut saya,
menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Oke. Menurut Excel nilai-nilainya apa aja? Kalau menurut saya yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia dan sesama bangsa. Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Artinya, walaupun kita berbeda kepercayaan, adat, dan budaya, tidak berarti bahwa apa yang kita yakini itu yang paling benar dan merendahkan yang lainnya. Oke. Selanjutnya aku mau tanya, apa aja perilaku atau sikap yang sebaiknya kita lakukan di masyarakat yang hidup di tengah heterogen di Indonesia ini. Menurut Christian, perilaku atau sikapnya itu sebaiknya yang bagaimana? Kalau menurut saya perilakunya tuh seperti tidak saling merendahkan orang lain. Jadi siapapun orang yang kita jumpai atau siapapun, tidak pandang usia, tidak pandang latar belakang mereka, kita anggap saja sama seperti kita dan tidak boleh saling merendahkan. Gitu sih. Oke. Menurut Arya, tindakan sikapnya kayak gimana? Kalau menurut aku sih ya sama kayak Christian, yang penting toleransi, terus ya jangan menghina suku, agama, budaya atau ras manapun, jadi ya saling menghargai aja. Oke. Nah, kalau menurutku ya sama kayak kalian, Arya sama Christian. Menurutku kita tuh harus memiliki tindakan yang toleransi yang lebih tinggi lagi di Indonesia ini, karena banyak sekali di Indonesia ini toleransinya kurang sehingga mereka masih membeda-bedakan, masih suka mencari kesalahan orang lain sampai menjelek-jelekkan ya gitu. Jadi menurutku tindakan perilaku yang benar itu seharusnya mereka harus memiliki nilai toleransi yang tinggi. Kayak gitu. Lalu selanjutnya kan ini sudah kita udah ngerti ya berarti nasionalisme itu seperti apa, tindakan contohnya kita harus lakukan seperti apa. Nah, menurutmu jadi kesimpulannya itu apa dari nasionalisme buat generasi muda saat ini? Kalau menurut aku, kesimpulanku itu anak-anak muda ini harus bisa disadarkan bahwa nasionalisme itu sangat penting, karena nasionalisme kan adalah kayak sikap cinta kita terhadap tanah air kita. Nah, jadi kesimpulanku itu kita harus bisa mengerti bahwa nasionalisme sangat diperlukan karena anak-anak muda zaman sekarang kan banyak terpengaruh. Nah, tapi ya sekarang sebagai orang-orang terdekat seperti orang tua, teman-teman, guru, sekolah, benar-benar harus menanamkan nilai nasionalisme dari awal agar anak-anak tidak gampang terpengaruh oleh budaya barat. Nah, kalau menurutnya Hana, kesimpulannya apa? Kalau menurut saya tuh pentingnya kita menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada, seperti agama, dan lain-lain. Juga pentingnya harus meninggikan sikap nasionalisme agar nasionalisme di Indonesia itu makmur. Oke, kalau menurutnya Christian, kesimpulannya? Kalau menurut saya kesimpulannya ya nasionalisme harus benar-benar dibangkitkan lagi dari jiwa-jiwa anak muda, dan itu semua harus diawali dari diri kita sendiri sebagai anak muda untuk membangkitkan nasionalisme itu sendiri. Gitu sih. Oke, kalau menurut Christopher kesimpulannya apa? Kalau menurut saya hampir sama kayak Cecil, ya anak-anak sekarang, remaja itu harus mempunyai sikap nasionalisme dalam dirinya agar bisa mencintai bangsa dan negara, bisa melestarikan budaya, dan anak-anak itu atau remaja-remaja sekarang jangan terlalu mengikuti teman untuk
ikut-ikutan tren biar kayak apa ya, biar kelihatan keren juga gitu, biar nggak ketinggalan zaman itu. Jangan terlalu mikirin itu aja. Oke. Menurut Arya, kesimpulannya apa? Kalau menurutku sih nasionalisme itu apa ya, kayak satu hal yang penting lah buat sebuah negara. Kalau nggak ada nasionalisme ya lama-lama juga negaranya bakalan hancur dari dalam kan ya. Ada lagi nasionalisme dari anak muda atau generasi penerus. Oke. Lanjut, kesimpulan menurut Excel. Kalau menurut saya, sikap nasionalisme sangat diperlukan karena sikap nasionalisme bisa merawat negara dan bisa lebih memajukan negara. Oke, makasih ya sudah kasih kesimpulan dari kalian masing-masing. Nah, sekarang kita sudah selesai. Sebelum menutup, kita berdoa dulu ya. Doa penutupan dipimpin oleh Arya. Teman-teman dan Pak Yosep, hari ini kita sudah menyelesaikan tugas kita, dan sebelum kita mengakhiri, kita akan menutup dulu dengan doa. Teman-teman, marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami memulai Sundati untuk mengerjakan tugas ini hingga kami selesai. Dan juga doakan, berkatilah supaya nilai kami bisa dapat nilai yang maksimal, dan mungkin Pak Yosef bisa baik hati lah ngasih nilai yang bagus. Karena kami sudah berusaha sebisa kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih ya semuanya. Iya, makasih.